Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mulyono SHMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam semester 4. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan pengembangan sistem. Tahap investigasi sistem terbagi 4, yaitu ada menentukan lingkup proyek, unit organisasi kegiatan atau sistem mana yang akan terlibat, mana yang tidak. Informasi ini memberi perkiraan awal dari skala sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, mengenali berbagai area permasalahan potensial. Perencanaan akan menunjukkan hal yang mungkin salah sehingga hal ini dapat dicegah. Yang ketiga, mengatur urutan tugas. Banyak tugas terpisah yang diperlukan untuk mencapai sistem. Tugas ini diatur dalam urutan logis, berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan untuk efisiensi. Keempat, memberikan dasar untuk pengendalian. Tingkat kinerja dan metode pengukuran tertentu harus dispesifikasi sejak awal. Yang kedua, tahap analisis sistem, yaitu mengumumkan penelitian sistem. Kedua, mengorganisasikan tim proyek. Ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem dan menyiapkan usulan rancangan. Terakhir, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Selanjutnya, tahap perancangan sistem, yaitu menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Beberapa alat memudahkan analis menyiapkan dokumentasi secara top-down, dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahap mengarah ke lebih rinci. Salah satunya ada di dalam gambar ini, pendekatan top-down ini. Yang pertama, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem. Merupakan suatu proses yang berurutan, dimulai dengan mengidentifikasi berbagai kombinasi yang dapat menyelesaikan setiap tugas. Beberapa kombinasi dapat dipertimbangkan bagi sistem pemasukan pesanan. Yang kedua, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analis bekerja sama dengan manajer untuk mengevaluasi berbagai alternatif dengan memakai sistem pemasukan pesanan sebagai contoh, yaitu anggaplah pilihannya adalah alternatif 3 subsistem yang lain, yaitu persediaan, penagihan, dan piutang dievaluasi dengan acara yang sama. Yang ketiga, memilih konfigurasi yang terbaik. Analis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi salah satu konfigurasi yang tunggal. Keempat, yaitu menyiapkan usulan penerapan. Analis menyiapkan usulan penerapan yang mengikhtisarkan tugas penerapan yang harus dilakukan, yaitu keuntungan yang diharapkan dan biayanya. Terakhir, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Keputusan ini untuk terus pada tahap penerapan sangat penting karena usaha ini akan sangat meningkatkan jumlah orang yang terlibat. Jika keuntungan yang diharapkan dari sistem memilih atau melebihi biayanya, dan penerapan akan disetujui. Keempat, tahap implementasi sistem. Kalian bisa melihat di dalam gambar ini. Yang pertama, ada merencanakan penerapan. Karena hanya tinggal satu tahap pengembangan yang tersisa sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan rencana penerapan yang sangat rinci. Kedua, mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti pada penelitian sistem. Tujuan pengumuman ini adalah menginformasikan kepada pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerja yang sama dengan pegawai. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Keempat, mendapatkan sumber daya dari perangkat lunak. Saat perusahaan memutuskan untuk menciptakan sendiri perangkat lunak aplikasinya, programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem sebagai titik awal.
Programmer dapat menyiapkan dokumentasi yang lebih rinci seperti bahasa Inggris atau bahan arus program. Yang kelima, menyiapkan database. Database bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data dan ini mencakup persiapan database. Dalam beberapa kasus perlu dikumpulkan data baru dan dalam kasus lainnya, data yang telah ada perlu dibentuk kembali sehingga sesuai dengan rancangan sistem baru. Keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Jika perangkat keras sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada, perlu dilakukan konstruksi baru atau perombakan. Ruang komputer yang menyimpan mainframe atau komputer mini berskala besar merupakan kombinasi yang rumit dari lantai yang tinggikan, pengendalian suhu dan kelembaban yang khusus, keamanan, peralatan pendeteksi api dan pemadam kebakaran, dan sebagainya. Ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Sistem baru kemungkinan besar akan mempengaruhi banyak orang. Beberapa orang akan membuat sistem bekerja. Mereka ini disebut peserta dan mereka meliputi operator pemasukan data, pegawai coding, dan pegawai administrasi lainnya. Orang lain akan menggunakan output sistem. Semua orang ini harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan harus dijadwalkan jauh setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan yang dipelajari mulai diterapkan. Terakhir, masuk ke sistem baru. Proses penghentian pengguna sistem lama dan memulai pengguna sistem baru disebut cut over. Ada 4 pendekatan dasar: percontohan, serentak, bertahap, dan paralel. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang tahapan pengembangan sistem. Semoga ilmu yang saya sampaikan menambah wawasan Anda, dan mohon maaf jika ada salah kata di dalam video ini. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.